Ternyata bagian delete ya. Bagian delete ini kita urus dulu karena bagian delete itu gampang banget. Kita tinggal panggil ke to do service, kita buat metode dengan nama deleted public void delete by id. Oke. Kita minta long id dari controller ya. Terus kita bikin validasi dulu nih di sini. If to do repository access by id. Oke. Jika to do repositorinya nggak ada database, ini kan negasi ya, dari database. Misalkan kemarin kita kasih error atau throw aja ya, throw new such element exception. Kita pakai exception aja, to do not found with id. Sip. Terus kalau misalkan emang datanya ada, maka dia masuk ke else yang bawah ini ya, langsung deleted by id. Oke. Jadi kalau misalkan emang ID yang mau dihapus itu nggak ada, dia akan masuk ke sini dan dia nggak akan ke line 53 ini, gitu. Tapi kalau misalkan datanya ada di database, maka dia langsung ke line 53. Dia nggak akan masuk ke sini, gitu. Karena ini sifatnya transaksional, baiknya kita pakai annotation transaksional. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang error di sini ya, dia akan cancel gitu. Dia akan batalkan perintah delete. Gunanya annotation transactional itu aja sih. Selanjutnya di controller ini kita akan buat controller untuk hapus ya. Tapi di sini kita pakai get mapping aja, bukan delete mapping. Karena kenapa? Kita pengen delete-nya itu dari sini sih. Kita panggil dari URL, jadi harus pakai get method. Dimana get methodnya itu delete, alamatnya delete, terus di sini ada ID yang akan diisi oleh si front end. Selanjutnya kita buat metodenya namanya public string delete to do misal. Oke. Nah di sini kita ambil ID-nya pakai pet variable karena ini tuh pet variable bukan query URL, kita pakai pet variable. Cara buat pet variable ya simple sih, ini dimasukin kurung berawal aja, dimana nanti ini diisi sama si delete yang ada di front end nih. Contohnya gini nih, jadi di front end ini kita hapus saja, kita ganti jadi ini. Nah ini tudus dia thref tudus delete id itu. Nah id ini didapat dari si to-do id yang ini nih, gitu. Ini karena ini pakai kurung kurawal, ini tuh kayak semacam metode kecil dimana dia masukin ID sama dengan to-do ID dapat dari atas, gitu. Oke, selanjutnya kita lengkapin dulu si controller ini. Kita udah dapat ID-nya, lalu kita butuh namanya. Kita tinggal panggil sih to do service deleted by ID. Misalkan kita masukin ID-nya. Sip. Harusnya sudah sih. Habis itu kita di redirect dulu ke to do. Jadi ketika dia sudah berhasil delete, udah balik lagi ke controller yang ini nih, yang duduk sini nih, yang ini, gitu. Indeks ini kan kosong ya, jadi balik ke tudus, which is tudus itu sebenarnya ini nih, dan get mapping indeksnya di sini. Ini tuh sama aja kayak gini, seperti ini, tapi nggak perlu tulis. Dia balik ke indeks. Ini artinya redirect ke indeks ya. Ini sama itu artinya redirect ke indeks setelah hapus.
Coba dulu. Kita refresh dulu. Misalkan kita mau hapus ID ituan, lihat. Nah, dia langsung balik ke Todoist dan di refresh datanya gitu. Nah, tapi kita pengen di sini tuh munculin pesan flash message gitu. Dimana flash message sendiri kan kita udah pasang ya di layout tuh, di layoutnya Todoist kita udah pasang nih. Kalau ada error atau ada sukses ya kasih taunya di sini gitu. Maka kita tinggal panggil aja mirip kayak gini ya, mirip kayak gini. Ini kopas aja. Nah, cuman ini juga juga masukin dulu di sini. Nah, ini ganti jadi deleted successfully. Coba kita akan ulang. Reverse 25 ya, misalkan 27 deh. Lihat. Nah, setidaknya ada ini semacam pesan. Dulu service ini dia dia eksekusi si delete by ID ini. Biar service class itu sih.